Pekan lalu sudah kita bahas, untuk menghitung debit, itu rumusnya adalah Q sama dengan A kali V. Saluran terbuka, ya, untuk saluran terbuka. Dan berdasarkan persamaan kontinuitas, bahwasannya nilai Q1 atau sama dengan Q2, artinya debit yang masuk atau inflow itu sama dengan debit yang keluar atau outflow, ya. Atau rumusnya kemarin kan A1 P1 sama dengan A2 kali V2. Debit itu satuannya adalah satuan volume dibagi dengan waktu. Jadi kalau di sini meter kubik per detik, ya sebenarnya ini ya fleksibel ya, tergantung sama soal. Bisa meter kubik per detik, bisa sentimeter kubik per detik. Intinya kalau ada nanti ketemu soal dengan berbagai macam satuan, tugas Anda adalah harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah A, luas penampang. Penampang itu tadi ya sudah Anda cari. V adalah kecepatan aliran. Nah, maka di sini kita adalah apa saja sih rumus untuk menentukan kecepatan aliran. Ada beberapa macam metode dalam menentukan kecepatan aliran. Yang pertama adalah metode Cesi. Dilambangkan dengan V. V itu adalah kecepatan yang akan kita cari. Rumusnya adalah C dikali akar R kali S. Berarti kalau kayak gini, yang di dalam akar selesaikan dulu ya. Berarti kalikan dulu. Oh ya, kadang suka salah juga tuh gini misalkan. Akar 5, akar dari kurung 5 ditambah 6. Berarti kalau kayak gitu, dijumlahkan dulu, baru diakarin ya. Berarti nggak boleh akar 5 ditambah akar 6, itu nggak boleh. Kecuali perkalian, kalau perkalian boleh. Misalkan akar R kali S, ini boleh dipecah menjadi akar R dikali akar S. Itu sifat-sifat ini sih ya, SMA kali ya, atau SMP dulu ya. Nah ini jangan sampai keliru ya, penjumlahan dan perkalian. Bentar. Oke, maka C sama dengan R kali, maaf, R pangkat 1/6 dibagi dengan N. C adalah koefisien Cesi, N adalah angka kekasaran Manning. Nanti ada cara-caranya ya. Nanti saya kasih tabelnya, ini tabelnya. Kan tadi saya sampaikan bahwasannya contoh perbedaan antara saluran terbuka dan saluran alam dan saluran buatan adalah di bentuk permukaan, ya kan? Kalau saluran alam kan karena dia bukan buatan manusia, maka bentuk permukaannya kasar ya, artinya tidak teratur. Kalau tidak teratur berarti kekasarannya lebih besar dibandingkan kalau buatan manusia. Misalkan dia dari plesteran, pasti dia lebih halus, ya kan, dibandingkan dengan yang alam. Nah, beda material, maka kekasaran pun akan berbeda. Kalau misalkan satu saluran itu dari lapisan dari beton, maka nilai kekasarannya lebih kecil ya, paling kecil 0,011. Beton itu maksudnya seperti apa sih? Jalan raya, contoh jalan raya itu kan selain menggunakan aspal, ada kan yang menggunakan rigid pavement. Rigid pavement itu beton cor lah ya, kalau Anda tahu kan bedanya ya. Kalau aspal kan yang ada hitam-hitamnya itu, kemudian dia digelar gitulah ya sepanjang jalannya, kemudian menggunakan alat berat. Kalau yang cor itu kan per section ya kan, ada molen mobil besar yang datang kemudian naruh beton di situ. Nah, beton itu seperti itu, halus ya kalau Anda lihat itu juga. Maka dia kekasarannya paling kecil ya. Dari batu bata,
dari batu bata ada juga ya. Maka kekasarannya dia lebih besar lagi. Dari plesteran cukup besar lagi. Kalau plesteran kan karena terkadang tidaklah rata gitu ya. Ya hampir sama kayak batu bata. Dari batu kali juga banyak ya. Kalau Anda temui di zaman-zaman dulu itu kan seringnya pakai batu kali itu. Atau kalau Anda ke jalan tol, pinggir-pinggir jalan tol itu kan suka ada dinding penahan tanah. Itu ada batu-batuan gitu kan, dindingnya tuh kelihatan dari batu. Nah, itu contoh pasangan batu kali itu seperti itu. Ada juga lapisan batu kosong, maka dia kalau batu kosong berarti dia hanya mengandalkan dari batu-batuan. Berarti tidak dicampur sama material yang lain. Lapisan tanah berarti dia pure dari tanah, cuma dirapikan saja oleh manusia. Jadi dilihat dari lapisan saluran akan memengaruhi kekasaran meningnya, kekasaran permukaan. Jadi nilai N dapat dari sini ya. Meskipun nanti di soal juga diketahui. Nah, untuk menentukan nilai C itu ada berbagai macam cara, yaitu menggunakan rumus Carter atau Bazin. Kalau Carter rumusnya seperti ini. Ya. Kemudian ini C sama dengan A3, rumus Bazin seperti ini. Kemudian ada juga namanya metode Manning ya. Metode Manning rumusnya adalah V sama dengan 1/N kali R itu jari-jari hidrolis. Kita cari tadi. S adalah kemiringan memanjang saluran. Oh iya, selain ada yang namanya kemiringan dinding saluran itu tadi kebayang ya, ada M, ada satu tadi ya, M tadi itu namanya dindingnya saluran. Berarti kita melihatnya tuh tampak potongan melintangnya. Nah, selain ada namanya tampak potongan melintang, ada juga namanya tampak memanjang. Memanjang itu berarti kita lihat drainase itu dari samping. Kalau dari samping tampak drainase itu apa? Ya garis aja kan ya. Contoh seperti yang tadi ini. Ini namanya tampak melintang, penampang. Jadi kita lihat itu kita potong drainasenya, kita lihat dari melintangnya ya, dari depan. Nah, ada juga kita melihat drainase itu tampak dari samping. Kalau digambarkan, nah seperti ini. Kalau tampak dari samping kan ya dia sepertinya garis aja, ya kan? Kalau tampak samping ya nggak kelihatan, ya kan? Kalau dia bentuknya persegi, maka dia bentuknya trapesium, lingkaran ya, intinya bentuknya lurus aja seperti ini. Ini tampak samping namanya. Ini tampak melintang. Nah, pada tampak samping itu ada yang namanya kemiringan saluran dasar. Karena yang namanya air itu kan bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Makanya seorang engineer itu dalam merencanakan contoh ini drainase atau irigasi ya sebisa mungkin harus mengupayakan adanya perbedaan tinggi, ada perbedaan kontur. Jangan sampai nanti saluran itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, kan nggak bisa ngalir airnya nanti, kecuali pakai pompa. Apalagi bayangkan kalau saluran drainase, ya kan, di jalan tiba-tiba airnya bukannya ngalir, malah balik lagi. Kenapa? Karena tadi tidak ada perbedaan tinggi atau bagian hulu itu lebih rendah dibandingkan hilir. Nah itu jangan sampai ya, makanya kenapa salah satu proses dalam perencanaan irigasi contohnya itu adalah kita harus tahu peta kontur dulu. Anda ada mata kuliah ilmu ukur tanah. Udah pada praktikum ilmu ukur tanah? Seperti saya pernah lihat deh kata kalian. Iya udah, praktikum belum? Halo? Ilmu ukur tanah? Sudah Bu, tapi semester 1 dulu Bu. Kenapa? Sudah, cuman waktu semester 1 dan awal semester 2 Bu. Oh gitu. Ya jadi tentang kontur-kontur nggak? Belum kemarin itu Bu kayak mengukur jalan gitu nah Bu pakai alat itu Bu. Oh kontur-kontur udah cari. Bikin peta berarti belum ya?
bikin peta udah Bu, cuman apa dah pembahasannya masih dasar gitu Bu. Oh, masih dasar. Oke. Ya seperti itu ya kontur. Nah, ada yang namanya kemiringan dasar saluran. Tujuannya apa? Supaya air itu bisa mengalir ya. Kalau kita tidak ada kemiringan, misalkan dia datar, ya air mungkin mengalir tapi sangatlah lambat sekali. Karena air yang kecepatannya lambat itu juga bahaya gitu ya. Karena dikhawatirkan kalau terlalu lambat, tumbuh tanaman-tanaman kayak gulma atau parasit lah ya, lumut. Makanya kan kalau air yang mengalir itu lebih bagus ya, lebih bersih kan, lebih jernih dibandingkan dengan air yang menggenang. Ya enggak? Air menggenang juga jadi penyakit ya, jadi sarang apa? Sarang nyamuk buat bertelur dibandingkan air yang mengalir seperti itu. Itu ya. Inilah dinamakan dengan kemiringan dasar saluran atau dilambangkan dengan S. Dari situ ya. Kalau yang tadi ini namanya kemiringan dinding saluran, dindingnya. Kalau yang tadi tampak samping itu adalah kemiringan dasar saluran. Oke, gitu ya. Nah dari situ ya, S itu maksudnya di situ nanti di soal diketahui. Nah untuk menentukan V ada juga menggunakan namanya metode Strickler. Ya macam-macam lah ya tergantung soal. Kalau Strickler ini pakai koefisien Strickler, nilai K-nya di sini. Kalau debit lebih dari 10 meter kubik per detik seperti ini. Kalau antara, kalau kurang seperti ini. Ya. Kita sampai sekarang jam berapa? Kita ini 3 jam ya kalau hidrolika itu. Akan berapakah dalamnya air? Nah, kalau soal yang tadi sebelumnya itu diketahui nilai kedalaman dan dasar. Sekarang kebalikannya, kita suruh mendesain kedalaman airnya. Ya. Akan berapakah dalamnya air yang mengalir pada laju? Laju itu artinya apa? Debit ya, atau kecepatan. 6,79 meter kubik per detik dalam sebuah saluran segi 4, lebarnya 6,1 meter, terletak pada kemiringan. Ini berarti kemiringan dasar saluran atau S 0,0001. Gunakan nilai N, koefisien bendingnya adalah 0,0149. Berarti ini kepotong saya jawabannya ya. Q-nya adalah 6,79 meter kubik per detik. S-nya ini S ya. Berarti kemiringan dasar saluran itu S. Nah, ini karena bentuknya persegi, maka A sama dengan B kali Y. 6,1 Y. Karena kita belum tahu nilai Y-nya berapa. Kan? Boleh Y, boleh H, boleh. P rumusnya adalah 6,1 ditambah 2Y. B ditambah 2Y maka 6,1. B-nya kan 6,1 ditambah 2Y. Y-nya belum tahu. Berarti masih dalam bentuk variabel. Maka R-nya adalah A bagi P. Rumus Q adalah A dikalikan dengan V. Karena di sini kita debitnya V itu adalah kecepatannya kita belum tahu, maka kita gunakan rumus ya ini. Ini namanya rumus apa tadi? Manning ya. Manning 1/n kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah kali A. Q-nya 6,79.
Nah, kalau dia tahu ini Ki atau apa namanya, V atau apa, dia satuannya ya, jadi jangan bingung. Oh, meter kubik per detik ya, itu satuannya debit, berarti dia Ki. 6,79 sama dengan 1/n, 1 per N, N-nya 0,019, kali R, R-nya kan ini. Kemudian pangkat 2/3, kemudian kalikan dengan S. S itu kemiringan dasar ini. Pangkat setengah, kalikan dengan A. A-nya masih dalam bentuk ini. Aduh, gimana ini ya caranya? Cara menentukannya. Nah, untuk kasus seperti ini, kita menggunakan namanya cara trial dan error. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya tadi belum salah memasukkan filenya. Saya ganti dulu ya. Cara trial dan error. Udah pernah belum Anda dengar kayak trial dan error? Berarti Anda coba-coba pakai kalkulator. Coba masukkan nilai Y berapa ya yang bisa sesuai dengan formula ini. Sebentar. Saya ajarkan cara trial dan error ya. Tapi ini memang agak cukup lama ya nanti. Coba. Coba kita trial dan error. Bagaimana caranya adalah, berarti kan ini persamaannya seperti ini ya. Nih, ya kan? Sepanjang ini. Berarti yang kiri itu 6,79, bagian kanan sepanjang ini, di mana ada variabel Z di situ. Berapakah nilai Y? Kalau kita masukkan di sebelah kanan ini, nilainya adalah 6,79. Caranya, coba kita pakai, ada pakai kalkulator coba ya. Di sini kalkulator nggak saya? Kalau nggak pakai, oh ini ada, cuma kayak nggak lengkap. Saya pakai ini ya, pakai Excel aja ya. Anda pakai kalkulator aja. Excel juga boleh. Nah, kan sebelah kiri berapa? 6,79. Mana sih? Sebelah kanannya 1 dibagi 0,0149. Saya copy. Biar saya nggak usah ganti-ganti ya. Berarti sebelah sininya adalah 1 dibagi 0,0149 dikali akar ya. Akar 6,1 kali mah gini. Nah, Y-nya ini kita perkirakan dulu. Oh, misalkan saya mau masukkan, ya kalau kedalaman itu sekitar 1 meter. Contoh nih, saya masukkan 1 meter Y-nya. 1 aja dulu ya. 1 kan dibagi ya. Kurung. Nih, ikutin kurungnya ya. 6,1 ditambah, ini kelihatan Excel saya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya.
6,1 ditambah 2 kali. Y-nya tadi kita sepakati berapa? 1. Saya masukkan 1. Ini 1 dulu. Namanya saya lagi trial dulu. Oke. Pangkat. Jangan lupa ya. Yang namanya kurung selesai itu tandanya kalau warnanya udah hitam. Kemudian pangkat. Pangkat itu mana ya? Saya lupa. Ini ya. Pangkat 2/3. 2 pangkat. Pangkat 2/3. Kemudian dikali. Hari ini kali nih, ya kan? 0,1 pangkat setengah. Ya, pangkat atau pangkat 1/2 juga boleh. Kalau 1/2 berarti nah, boleh ya. Setengah juga boleh. Dikali 6,1 kali Y-nya kita masukkan 1. Tadi kan Y 1 ya. Kita lihat hasilnya berapa. 3,388755. Masih jauh ya. Padahal kita inginnya nilainya berapa? 6,79. Kita copy ya. Oke. Di sini kalau kita tulis ya. Y-nya sama dengan 1. Taruh sebelahnya. Kalau Y1 nilainya segini. Coba kita masukkan Y-nya 1,5. Coba ya. Caranya gimana? Kita ganti nih angka-angka 1. Ganti dengan 1,5. Yang Y-nya kita ganti 0,5. 6,16. Padahal kita butuhnya berapa? Keliru. Aduh. Gimana? Kok nggak kasih impan ya? Ya udah dari awal lagi aja. Ulangi ya. Y-nya 1,5 ya. Kita coba. Benar. Tadi Y-nya di sini 6 kali 1,5. Salah. 6,1. Oh ini. Ini hati-hati juga ya. Jangan sama kayak tadi saya salah. 2 kali 1,5. Sama ini. Hasilnya 6,16. Padahal kita butuhnya berapa? 6,7. Kita butuhnya kan yang ini ya. Berarti masih kurang ya. Ya udah kita tambah nih, misalkan Y-nya 1,6. Yang penting mendekati. Masih agak jauh lah ya. Kita coba ganti 1,6. 6,76. Nah, nih, berarti yang lebih tepat adalah 1,6 meter. Jadi ketemu dengan cara trial dan error, Y yang kita butuhkan yang supaya sesuai dengan persamaan ini adalah 1,6 meter. Mau coba Y-nya kita masukkan 2. Ya. Kita coba masukkan Y-nya 2. Nanti pasti lebih gede lagi. Untuk aman maka kita masukkan pasti pertama 1 ya. Nah, gede sekali ya kalau 2 ya. Berarti inilah jawabannya. Yang mendekati. Nah, ini ya. Inilah dinamakan dengan cara trial dan error.
Seperti itu. Jadi nanti juga dipakai ya trapesium ya dan cara-cara yang lain. Nah, kemudian ini sebenarnya ada juga sih cara grafis namanya, cuma saya tidak ajarkan. Ini adalah bentuk berbagai macam tabel-tabel, nanti saya kasih ya. Cuma ini saya dapat punya polban ya. Cuma saya buat presentasinya. Ini adalah bentuk macam-macam konstruksi kekasaran nih, yang tadi saya sampaikan ya. Ini lebih lengkap lagi ya. Kalau dia dari kaca, dari beton, seperti apa. Ini lengkap sekali. Dari kayu, dari kerikil dan sebagainya, semuanya juga lengkap. Ada pertanyaan? Sebelum kita cukupkan, sebentar. Bu, maaf tadi hasilnya berapa ya? Suara saya putus-putus. Di saya putus-putus. Ini gambarnya. 6 ya, 1,6. Seperti yang di sini nih. Nah. 1,6. Oh iya, Bu. Ini rumus lengkapnya di sini ya. Nanti kalau mau, nanti insya Allah saya kasihkan, cuma harus diedit dulu. Sebenarnya mau ngasih soal yang ini sih. Cuma nanti kebanyakan ya. Ada pertanyaan sebelum saya kasih soal lagi? Soal ya. Siapa tuh coret-coret tuh? Nah, nanti kalau di soal juga, Anda menemukan ini misalkan. Kemiringan salurannya adalah 2,5, ini namanya persentil. Jadi kalau 2,5% itu kan artinya 2, misalkan ini ya, 2,5%.